MPV ini punya varian yang 8 seater loh Sobat Setir. Penasaran? Kita cobain, let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Yola. Pada kesempatan kali ini gue akan media trip bersama Aletra, tentunya menggunakan Aletra R8 yang udah ada di sebelah gue nih Sobat Setir. Dan kita akan menempuh jarak sekitar 500 kiloan lebih dari Jakarta sampai Magelang. Kira-kira gimana ya sensasi berkendara dari MPV ini? Penasaran? Ayo langsung aja kita cobain. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang gue udah giliran nyetir di Aletra R8 ini tentunya. Sekarang sebelah gue udah ada Koyoga dari Sino Auto. Halo. Yes, dan di belakang ada Revian dari Laknats. Dan ada Adia dari CVT. Nah, sekarang gue mau bahas dulu nih Sobat Setir dari posisi duduknya tentunya. Nah, untuk posisi duduknya di sini gue ngerasa nyaman ya Sobat Setir di sini karena dia juga recline angle-nya, maju mundurnya, naik turunnya semuanya itu bisa dilakukan dengan gampang karena dia udah full elektrik di sini nih Sobat Setir. Dan tentunya di bagian passenger juga udah elektrik bukan? Yes, di bagian passenger ini juga udah elektrik nih, enak banget jadi ngaturnya gampang ya. Betul banget. Jadi kita nggak perlu nih capek-capek narik tuas lagi ya tentunya ya. Dan di sini juga menurut gue posisi duduknya cukup ergonomis untuk gue yang cukup pendek juga ya Sobat Setir di sini. Jadi masih enak nih dibawa sama cewek-cewek meskipun si Aletra R8 ini adalah sebuah MPV nih Sobat Setir. Berarti dia itu memiliki dimensi yang cukup panjang ya tentunya ya. Makanya harus memiliki posisi duduk yang nyaman nih untuk cewek-cewek kayak gue nih yang lumayan tinggi dan ergonomis tentunya. Dan dari segi handlingnya sendiri di sini gue ngerasa setirnya tadi agak ringan ya Sobat Setir di sini. Setirnya agak ringan, cuman nggak masalah di sini karena memang setir yang ringan itu akan membuat kita lebih mudah bermanuver tentunya. Tadi juga Koyoga udah nyobain ya untuk nyetirnya sendiri karena dia nyetir pertama nih Sobat Setir. Yes, tadi gue udah nyetir juga dan memang enak sih, handlingnya memang enak dan setirnya tuh responsif banget kan. Betul. Jadi kalau kita mau pindah jalur itu cukup gerakin sedikit dia langsung udah nurut Betul gitu. banget. Jadi Ya. nurut banget ya. Nurut Jadi banget. enak banget nih untuk mobil yang MPV yang panjang kayak gini dengan setir yang dengan bobot yang seperti ini Sobat Setir. Nice banget. Dan bandingannya yang perlu di-highlight nih Sobat Setir. Betul nggak Koyoga? Betul. Karena tadi kita juga udah ngelewatin tol yang MBZ. paling bagus. Betul, tol yang paling bagus di Indonesia, ya. Yang paling nggak bumpy alias bumpy banget. Uh-huh. Nah, di situ pengetesan mobil kita Sobat Setir, bantingannya ternyata mobil ini cukup stabil. Betul tidak? Stabil ya, benar-benar. Untuk hitungan MPV dia stabil sih ya. Bener banget. Iya. Dan di dalamnya pun kita nggak ngerasa yang terlalu bumpy ataupun terlalu keras ya dia ya. Jadi pas banget. Mungkin dia memang memiliki sifat yang sedikit stiff Sobat Setir. Cuman dengan kestifan dia itu pas kita ngelewatin jalur yang tidak rata seperti di MBZ tadi, itu membantu penumpang dan driver di dalamnya itu semakin nyaman nih di dalam kabinnya nih. Nice banget, nyaman banget nih, cocok banget untuk jalan di Indonesia yang tol-tolnya pasti nggak rata-rata ya pastinya. Iya. Benar-benar. Nggak mental-mentul jadinya tadi ya. Betul banget, jadi nggak mabuk juga, bener kan? Benar-benar jadi nggak mabok. Yes. Dan selanjutnya itu untuk bagian blind spotnya nih Sobat Setir. Nah menurut gue di sini meskipun pilar A-nya si Aletra R8 ini cukup tebel ya, tapi dia tuh masih disematkan jendela segitiga Sobat Setir di bagian samping kiri kanannya ini yang cukup besar nih Sobat Setir. Jadi bukan jendela segitiga yang kecil, tapi ada kaca segitiga yang cukup besar di sini nih Sobat Setir. Jadi itu membantu untuk kita melihat sekeliling kita kiri kanan. Jadi lebih gampang gitu ngelihatnya meskipun pilar A-nya cukup tebel di sini ya. Terus juga untuk spionnya juga nggak yang kecil-kecil banget Sobat Setir, untuk sebuah MPV masih oke banget. Meskipun untuk kaca belakangnya juga agak kecil, tapi nggak masalah, masih oke banget, masih bisa ditoleransi dan masih bisa terlihat dengan baik untuk jalanannya nih Sobat Setir. Nice banget. Nah untuk kekedapan kabinnya Sobat Setir, menurut gue di sini meskipun road noise-nya agak masuk, tapi kalau ditimpa dengan musik mungkin akan lebih better ya. Karena tadi kita juga dari Jakarta sampai ngelewatin MBZ, sekarang kita juga udah di tol Sobat Setir, Cikampek. Kita lagi dengerin lagu tadi dan cukup oke untuk kekedapan kabinnya, meskipun masih ada bocor sedikit-sedikit, cuman itu masih dalam batas wajar. Nah gimana nih untuk passenger gue hari ini nih? Ngerasa kekedapan kabinnya nyaman gak sih? Sebenarnya cukup nyaman ya. Oke. Apalagi dia kan mobil listrik, jadi nggak terlalu banyak ada suara-suara mesin dari luar, terutama waktu kita benar-benar. akselerasi. Gak ada suara mesin ya tentunya ya, karena dia Iya. sebuah EV nih Sobat Setir. Karena dia nggak ada mesinnya. Oke. Cuman memang suara road noise-nya agak kedengeran nih. Agak kedengeran Agak road noise-nya. kedengerannya. Kayaknya Betul. mungkin pengaruh dari bannya juga kali ya. Mungkin. Jadi mungkin kalau Sobat Setir beli bisa ganti ban, itu would be better ya tentunya ya. Iya, kalau misalkan ganti ban yang mungkin road noise-nya lebih
kecil, Betul. lebih senyap daripada yang ini, itu mungkin bisa jadi pilihan yang oke Yes, sih. dan pasti akan Nah. semakin nyaman lagi nih Sobat Setir. Nice. Nah, berlanjut lagi Sobat Setir, kita membahas untuk tenaganya nih Sobat Setir. Nah, mobil ini itu memiliki output tenaga di 161 horsepower dan torsinya ada di 240 Nm nih. Dan untuk output baterainya ada di 64,74 kWh. Nah, itu dia Sobat Setir. Nah, memang dari segi output baterai dan tenaganya memang dia itu tidak yang semenjambak mobil listrik biasanya. Tapi itu ada tujuannya Sobat Setir. Itu buat kita nggak kagok nih. Jadi misalnya kalian habis pakai mobil ICE, lalu kalian beli mobil listrik, beli Aletra, jadi kalian nggak akan kagok dengan torsinya yang instan banget. Bener gak? Iya, benar. Jadi waktu kita cobain, kalau tadi kan dari tadi kita nyobain di mode sport nih ya. Betul. Kalau mode eco-nya tuh memang benar-benar kayak mobil ICE aja gitu sih. Yes. Ya, jadi pada saat kalian biasanya pakai mobil ICE terus pindah ke mobil listrik, di sini tuh benar-benar nggak kagok sih. Jadi Betul kayak sama banget. aja kayak mobil ICE gitu. Nice banget Sobat Setir. Oh iya, dan dia juga memiliki dua driving mode tentunya di Eco dan Sport. Yes. Jadi buat bener. kalian yang lagi pengen sedikit berakselerasi tentunya bisa banget pakai Sport nih Sobat Setir. Kayak kita lagi pakai Sport. Iya. Karena kita lagi di tol ya, lagi ketinggalan sama rombongan-rombongan lainnya juga nih Sobat Setir. Nice. Nah, range-nya juga dia itu bisa menempuh sampai dengan 540 km CLTC nih Sobat Setir. Dan artinya kita bisa sebenarnya satu kali pengecasan aja ke Magelang ya, cuman mepet. Bener. Cuman- Sebenarnya harusnya bisa sih. Ya, cuman nanti kita akan berhenti untuk ngecas ya, untuk spare karena rombongan nih. Iya. Jadi takutnya terlalu lama ngantri ngecasnya Sobat Setir. Jadi nanti kita akan berhenti ngecas, nanti kalian akan melihat proses kita ngecasnya di sana. Mantap. Ayo kita lanjut ke perjalanan kita. Let's go. Let's go. Oke Sobat Setir, setelah tadi gue nyobain Aletra R8 ini, nyetir tadi kita nyobain driving experience-nya gimana sih kalau kita pakai antar kota tentunya. Ternyata surprisingly mobilnya juga super nyaman juga Sobat Setir. Tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol ya di depan ya. Dan sekarang gue mau ngasih tahu kalian seberapa nyaman row keduanya dari Aletra R8 ini nih Sobat Setir. Dan bisa kalian lihat di sini untuk captain seat-nya. Dan bisa kalian lihat di sini untuk row keduanya itu captain seat ya Sobat Setir. Di sini nyaman banget tentunya. Dia juga spacious tentunya. Tapi di sini gue lagi berbagi space sama Koyoga di belakang. Karena dia lagi nyobain row ketiganya Sobat Setir. Dan katanya juga surprisingly super nyaman ya row ketiganya ya. Yes, masih nyaman banget nih Sobat Setir. Dan di sini untuk row keduanya di captain seat, spacious juga nih Sobat Setir. Di sini untuk legroomnya gue dapat lumayan sekitar 10 jari. Abis berbagi space sama Koyoga juga masih dapat 10 jari. Yang dimana itu nice banget tentunya. Dan di atas sini juga untuk headroomnya dapat sekitar 15 jarian Sobat Setir. Dan ini dengan shade yang tertutup ya. Jadi kalau kita shade-nya buka mungkin akan lebih dari 15 jari nih Sobat Setir. Nice banget untuk legroom dan headroomnya di sini. Nyaman banget untuk captain seat-nya juga dia Sobat Setir. Udah full leather juga untuk joknya di sini. Armrest-nya bisa di-adjust juga di sini sesuai kemauan kita. Dan di sini ada kayak sedikit lorong gitu ya Sobat Setir untuk penumpang yang mau masuk ke row ketiganya gitu. Jadi enak banget semua aksesnya di sini Sobat Setir. Jadi buat kalian yang mungkin lagi nyari-nyari mobil keluarga tapi mau captain seat, mau nyaman tentunya, tapi nggak mau gede-gede, nggak mau yang MPV boxy gitu yang gede, Aletra R8 ini bisa menjadi pilihan buat kalian nih Sobat Setir. Karena bentuknya dari luar tuh kayak mobil normal, mobil SUV biasanya, tapi ternyata dia MPV nih Sobat Setir. Nyaman banget tentunya di sini. Dan lagi juga untuk storage-nya di sini nggak perlu ditanya lagi karena super banyak banget. Di sini cup holder-nya juga tadi udah disiapin sama IO-nya, banyak banget minuman dan makanannya juga Sobat Setir. Di sini juga depan gue udah ada pocket 2 untuk handphone tentunya, dan di sini ada pocket besar seperti biasa untuk taruh-taruh barang. Dan AC-nya ini dingin banget nih Sobat Setir karena dia memiliki 2 evaporator. Wow, nice banget ya tentunya. Gak perlu diragukan lagi, dia cocok banget nih mobil ini kita bawa road trip kayak gini, Jakarta sampai Magelang. Nice banget. Sebentar lagi gue juga mau bobo menikmati Aletra R8 ini, super nyaman banget row keduanya abis capek-capek nyetir ya tadi Sobat Setir. Oke, sekarang gue mau bobo, terus kita mau melanjutkan perjalanan kita sampai ke Magelang. Untuk keseruan lainnya ikutin terus ya. Let's go. Oke Sobat Setir, hari ini merupakan hari kedua bersama Aletra dan hari ini kita mau jalan-jalan nih Sobat Setir. Semalam pas nyampe di Magelang udah kemalaman, jadi gue mau closing ke kalian pada hari ini, hari kedua. Dan karena hari ini kita mau jalan-jalan, kita nggak ngapa-ngapain, mau bersantai-santai tentunya bersama teman-teman media yang lain Sobat Setir.
Dan kemarin juga gue udah sempet ngasih tau kalian gimana sih sensasi berkendara dari Aletra R8 ini. Surprisingly mobilnya nyaman banget dari bantingannya, suspensinya, handlingnya, semuanya oke banget nih Sobat Setir. Kabinnya juga spacious, row 2-nya captain seat Sobat Setir, super nyaman banget, bagasinya juga muat banyak banget ya tentunya ya. Nah untuk harganya mobil ini dibanderol dengan harga 488 juta. Gimana menurut kalian? Kasih komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu review dari gue. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @sirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Aletra R8 ini